Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori komputer. Nah, jadi apa sih memori komputer itu? Jadi memori komputer merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan data, proses, dan hasil pemrosesan sehingga dapat digunakan oleh CPU. Nah, jadi memori ini menjadi salah satu komponen paling penting karena semua proses komputer ini membutuhkan data, lalu data harus disimpan sebelum diproses dan hasil proses juga perlu disimpan kembali. Nah, maka tanpa memori, komputer itu tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi memori komputer. Nah, jadi fungsi memori komputer yang pertama yaitu untuk menyimpan data dan program, lalu menyimpan hasil proses, menyediakan data untuk CPU, dan juga untuk mempercepat kinerja komputer. Nah, jadi apa sih tugas dari memori utama itu? Jadi tugas dari memori utama itu sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Lalu diharapkan juga dapat melayani banyak proses, dan proses seharusnya itu tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Selanjutnya ada manajemen dari memori. Jadi manajemen dari memori ini yang pertama adalah mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak, lalu mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan, lalu mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai, dan mengelola swapping antara memori dan disk. Selanjutnya ada klasifikasi memori. Jadi di sini ada dua, berdasarkan swapping dan berdasarkan alokasi memori. Nah, berdasarkan swapping ini ada non-swapping dan swapping. Non-swapping ini terbatas memori utama dan swapping ini adalah extend ke disknya. Lalu kalau berdasarkan alokasi memori, yang pertama ada continue, yaitu berurut. Jadi di sini tuh simple dan cepat, tapi boros. Nah, di non-continue ini tuh dia lompat-lompat, jadi kompleks dan efisien. Selanjutnya ada klasifikasi jenis memori komputer. Nah, jadi secara umum memori komputer itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada memori internal, yaitu memori utama atau primary memorinya. Lalu ada memori eksternalnya, yaitu memori sekunder atau secondary memorinya. Nah, jadi yang pertama memori internal dulu. Jadi memori internal ini itu merupakan memori yang langsung terhubung dan dapat diakses oleh CPU. Nah, ciri-cirinya itu kecepatannya tinggi, lalu kapasitasnya relatif kecil, lalu digunakan saat komputer aktif dan berada di dalam perangkat komputer. Nah, kalau memori eksternal, ini memori yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Ciri-cirinya itu kapasitasnya besar, lalu kecepatan lebih lambat, tidak langsung diakses oleh CPU, dan datanya ini bersifat permanen. Nah, kalau internal ini datanya itu ada yang bersifat sementara dan juga ada yang bersifat permanen. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis memori internal atau memori utama ya. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Nah, jadi RAM ini merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Nah, karakteristiknya yaitu bersifat volatile, yaitu datanya bisa hilang saat listrik mati, lalu dapat dibaca dan ditulis, kecepatannya tinggi, dan digunakan untuk menjalankan program. Nah, fungsi dari RAM ini yaitu untuk menyimpan data aplikasi yang sedang aktif dan juga untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Nah, jenis RAM-nya itu seperti DRAM atau Dynamic RAM. Dan ini harus direfresh terus, dan ada SRAM atau Static RAM, jadi lebih cepat dan digunakannya pada change. Yang kedua ada ROM, yaitu Read Only Memory. Nah, jadi ROM ini merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data permanen yang tidak mudah diubah. Nah, karakteristiknya ini bersifat non-volatile.
dan hanya bisa dibaca ya, atau read only, dan data tidak hilang saat listrik mati. Nah, fungsinya ini tuh menyimpan program dasar komputer dan digunakan saat proses booting. Contohnya seperti BIOS atau Basic Input Output System. Nah, jenis ROM ini ada PROM atau Programmable ROM, lalu ada EPROM, Erasable PROM, dan ada EEPROM atau Electrical Erasable PROM. Yang ketiga ada change memory. Jadi change adalah memori berkecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Nah, karakteristiknya yaitu sangat cepat, namun kapasitasnya kecil dan terletak di dekat CPU. Nah, fungsinya ini tuh untuk mengurangi waktu akses data dan mempercepat proses CPU. Nah, tingkatan change ini ada L1 yaitu yang paling cepat atau paling kecil, lalu L2 dan L3 yaitu lebih besar dan sedikit lebih lambat. Yang ketiga ada register. Nah, register ini merupakan memori yang paling kecil dan paling cepat yang berada di dalam CPU-nya. Karakteristiknya register ini dia memiliki kecepatannya itu yang paling tinggi, namun kapasitas register itu sangat kecil dan digunakan langsung oleh CPU. Nah, fungsi dari register ini tuh untuk menyimpan data sementara saat proses berlangsung dan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis memori eksternal atau sekunder. Yang pertama itu ada hard disk drive atau HDD. Nah, media ini itu untuk penyimpanan penggunaan piringan magnetik bentuknya ya. Dan ciri-ciri dari hard disk drive ini yaitu kapasitasnya besar, harganya lebih murah, dan kecepatannya lebih lambat. Terus ada solid state drive atau SSD. Jadi ini media penyimpanan modern tanpa bagian mekanik ya. Jadi ciri-cirinya yaitu dia lebih cepat dari HDD tadi, lalu lebih tahan guncangan, dan harganya lebih mahal yang pasti. Terus yang ketiga ada flash disk ya, ini yang biasanya kita pakai ya guys. Jadi di sini flash disk ini itu media penyimpanan portable berbasis USB. Nah, ciri-cirinya hard disk ini, flash disk ini yaitu dia mudah dibawa, lalu kapasitasnya sedang dan praktis digunakan. Yang keempat ada optical disc atau CD atau DVD ya. Jadi ini media penyimpanan menggunakan laser. Ciri-cirinya yaitu kapasitasnya terbatas, namun sekarang itu sudah jarang digunakan oleh orang-orang dan biasanya tuh digunakan untuk distribusi data. Yang kelima ada memory card, yaitu digunakan pada perangkat seperti HP dan kamera. Contohnya itu SD card dan micro SD. Nah, jadi memori berdasarkan model itu ada SIMM atau Single Inline Memory Module, lalu ada DIMM atau Dual Inline Memory Module, ada SODIMM yaitu Small Outline DIMM, ada RIMM atau SORIMM yaitu pada dasarnya sama dengan DIMM, dan SORIMM yang mirip dengan SODIMM. Nah, kalau berdasarkan teknologi penyegaran atau teknikal itu ada DRAM seperti tadi yaitu Dynamic RAM. Ada jenis RAM yang paling umum digunakan di komputer atau laptop. Nah, data di dalamnya itu perlu disegarkan atau di-refresh oleh CPU secara berkala, jadi agar tidak hilang. Lalu ada static RAM atau SRAM, jadi di sini itu lebih cepat dan lebih mahal dibanding DRAM. Jadi tidak memerlukan penyegaran data dan biasanya itu digunakan sebagai memory change yang tadi ada L1, L2, L3 di dalam prosesornya. Lalu berdasarkan perangkat mobile dan grafis. Nah, LPDDR yaitu ada atau Low Power DDR yaitu RAM hemat energi yang dirancang untuk perangkat portable seperti smartphone dan tablet. Terus ada GDDR yaitu Graphic DDR yaitu RAM yang dioptimalkan khusus untuk kartu grafis atau GPU, gunanya untuk pemrosesan data visual.
Nah, selanjutnya ada berdasarkan fiturnya atau server dan PC. Jadi yang pertama ada non-ACC RAM. Jadi RAM standar untuk PC atau laptop. Jadi di sini non-ACC RAM ini itu tidak memiliki koreksi kesalahan data. Lalu yang kedua ada ACC RAM atau error correcting code. Nah, di RAM ini dengan kemampuan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data secara otomatis dan digunakan pada server atau workstation yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi. Nah, jadi untuk perbandingan memori internal dan eksternal dari aspek akses, jadi memori internal itu dia langsung oleh CPU, dan kalau eksternal ini itu tidak langsung. Jadi itu berupa kayak barang gitu ya, seperti flash disk itu tadi. Lalu untuk aspek kecepatannya, memori internal itu dia sangat cepat. Nah, namun di memori eksternal ini dia tuh tergolong lebih lambat daripada memori internal. Dan untuk kapasitas, kalau memori internal itu dia lebih kecil, dan kalau di eksternal yang pasti dia lebih besar dari memori internal. Lalu untuk aspek sifatnya, jadi untuk memori internal sifatnya ini dia bisa sementara dan bisa permanen. Nah, kalau di memori eksternal ini dia tuh yang pasti permanen. Nah, jadi berdasarkan sifatnya ada dua ya, ada volatile memory, yaitu data hilang saat listrik mati, namanya volatile memory, contohnya seperti RAM. Dan ada non-volatile memory, jadi data ini akan tetap tersimpan, contohnya seperti ROM, HDD, dan SSD. Nah, cara kerja memori secara singkat yaitu data dari penyimpanan eksternal ini masuk ke RAM. Lalu CPU mengambil data dari RAM, dan data itu akan diproses oleh CPU, dan hasilnya itu akan disimpan kembali ke memori. Jadi secara singkatnya seperti itu. Dan di sini ada analogi agar kalian mudah memahami ya. Jadi register ini tuh sebagai tangan kita. Jadi yang kerja. Change ini itu sebagai catatan kecil pentingnya. Jadi seperti buku kalian. Jadi kalian nyatetnya itu jadi register ini nyatanya di change gitu. Maksudnya tangan kalian itu kerja nyatetnya di catatan kalian kan. Lalu RAM ini tuh sebagai meja kerja kalian. Dan hard disk atau SSD ini itu sebagai lemarinya. Jadi untuk menyimpannya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu memori komputer itu merupakan komponen penting yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil pengolahan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Nah, memori ini terdiri dari berbagai jenis yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda, yaitu memori internal seperti RAM, ROM, change, dan register yang berperan dalam proses kerja cepat komputer. Nah, serta memori eksternal seperti hard disk, SSD, dan flash disk ini yang digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang. Jadi setiap jenis memori itu memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Namun semuanya ini saling bekerja sama untuk mendukung kinerja komputer agar lebih cepat, efisien, dan optimal. Nah, jadi segini atau segitu saja penjelasan dari jenis-jenis memori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.